Kami DPC Partai Gerindra dapat kunjungan kehormatan dari bapak-bapak yang tadi disampaikan, Pak Surya, Pak Abi, dan Pak Khairul. Tidak lain hanya mempersiapkan bagaimana menjemput kemenangan di Pilpres dan Pileg 2024. Semua bergerak, baik struktur mesin partai, kemudian saya partai semua hadir. Kenapa? Karena ini adalah pertarungan terakhir buat beliau, Bapak Haji Prabowo Subianto. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, izin Pak Jenderal, untuk saya partai, alhamdulillah sini sudah ada 9 saya partai yang sudah terbentuk. Di antaranya ya PPR, mereka adalah luar biasa orang tua kami, guru kami yang tahu persis di lapangan betapa sulitnya medan di sini. Ujung ke ujung bisa 2 jam ya, Pak Haji coba ke sana. Tapi dengan semangat yang luar biasa, kami banyak belajar dari para guru kami, senior kami, orang tua kami, bagaimana menaklukkan medan peperangan. Di sini Gerindra bisa 7 kursi dari awal saya merintis 2008 hingga sekarang, berarti 3 periode. Sebagai ketua DPC diperpanjang lagi jadi 4 periode, kelamaan. Insya Allah nanti di Pilkada 2024 kami DPC Gerindra, saya secara pribadi siap untuk bertarung di pemilihan kepala daerah 2024. Yang ketiga, saya sampaikan struktur partai 32 kecamatan sudah terbentuk PAC. Dari masing-masing PAC berjumlah struktur partai 30 orang. Kemudian 376 desa dan kelurahan yang terdiri 360 desa dan 16 kelurahan. Kita semua ranting sudah terbentuk dan setiap ranting berjumlah 20 orang. Selanjutnya yang ingin saya laporkan mengenai ikut partai, karena dari Pak Ketua DPD Pak Brigjen Taufik Hidayat menyampaikan dilaksanakan bulan Mei setelah hari Lebaran. Tanggalnya kemungkinan besar tanggal 5, dan Pak Prabowo insya Allah akan hadir di Kabupaten Kuningan dengan jumlah kapasitas peserta ini mencapai 40.000 tiket. Hadiahnya ada mobil 1, sepeda motor 10, terus hadiah tambahan seperti mesin cuci, sepeda gunung, sepeda listrik, kemudian mesin cuci, kulkas dan lain sebagainya. Jumlah keseluruhannya hampir 1.300 hadiah, termasuk ada sumbangan bola voli dan bola sepak sebanyak 300 dari Pak Haji Irwan. Selanjutnya yang saya laporkan, kalian wajib membuat baliho, spanduk, kemudian kaos ataupun atribut alat peraga kampanye lainnya. Wajib hukumnya fatwain dan harus ada foto Pak Prabowo. Ya, kalau mau bonusnya foto ketua DPC untuk kampanye pilkada ke depan. Alhamdulillah dari beberapa caleg sudah membuat kalender, bukan caleg, bakal calon legislatif sudah membuat kalender, kaos dan lain sebagainya, termasuk spanduk atau baliho bertuliskan 15 tahun HUT Partai Gerindra yang dilaksanakan kemarin. Selanjutnya yang saya laporkan, izin Komandan Kabupaten Kuningan, hasil survei kemarin kita menggunakan ada kader Gerindra dengan sampel metode 1.200. Kita kemarin mendapatkan hasil survei 19,26%, untuk yang PDI sekitar 16%. Jadi kalau perhitungan kita pemilu hari ini sebenarnya
beda dengan di Kabupaten Kuningan. Kalau 19% masih di angka 9 kursian. Tinggal kita dongkrak sedikit, memilih para calegnya yang punya kapasitas, kapabilitas, dedikasi, dibawa kualitas, punya orang, punya pasukan, dan punya visitas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat datang. Saya juga mohon maaf apabila dalam penerimaan tempat serta waktu jamuannya, wabil khusus untuk bapak-bapak kami yang depan dari DPP, semoga pertemuan kita hari ini mendapat ridho dan berkah dari Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekjen PPI ya. Kemudian ada Ketua Dewan Penasehat DPR itu Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Aris Yono. Beliau ini ratingnya Bapak 08 atau Bapak Prabowo Subianto. 1 miskin, 1 kamar, 1 barak di Magelang. Jadi hari-hari beliau ini tergabung dalam think tank bersama dengan Pak Sapri. Kemudian Pak Marsikal Muda atau bintang 2 Majen Khairul Arifin. Beliau ini punya hubungan yang baik juga dengan Bapak Prabowo Subianto karena beberapa tahun yang lalu ada operasi Mapin Duma, yaitu operasi penyelamatan wartawan yang disandra oleh KDDK Sedang. Jadi beliau ini mengangkut alat peralatan dari Singapura, dua alat. Beliau ini adalah pilot Hercules yang sangat tahunan pada saat itu. Maksud dan tujuan kami datang ke sini untuk melihat sampai sejauh mana perkembangan kegiatan-kegiatan baik dari DPR, mohon izin tanda petik juga dari teman-teman Gerindra, dan juga kita mau melihat sampai sejauh mana animo masyarakat, para tokoh agama, ulama yang ada di sini dalam rangka memberikan masukan kepada Ketua Umum Gerindra. Perlu kita ketahui bahwa Bapak Prabowo Subianto ini memiliki banyak tim. Jadi beliau dalam rangka mengambil keputusan ini bukan saja dari Gerindra, tapi mereka juga ada dari tim dari TNI, bukan PPI, ada dari tim TNI ada, kemudian dari akademisi juga ada, profesor doktor ada 150 orang dan juga dari tokoh alim ulama Islam maupun Nasrani Hindu Buddha. Jadi di tergabung tokoh ini tim juga, dan juga dari PPI. Sebenarnya saya nggak perlu datang ke Kuningan ini, saya sudah tahu bahwa Kuningan ini punya, betul ya Kang Kor ya? Nah, tapi tidak siap kalau kita tidak. Jadi saya akan memandu ya. Jadi kita santai aja, saya nanti akan bertanya, Anda menjawab, memberikan penjelasan. Nanti terakhir ada pengarahan dari Pak Aris Yono, Ketua Dewan Penasehat DPR, dan nanti doa kita bawa Al-Mukarram Mas Daferul Waketum PPI sebagai pembaca doa agar kegiatan hari ini bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pertama, strategi penggiringan opini masyarakat itu melalui udara alias medsos. Nah, jadi kita aktifkan atau PPR official ini sudah bermain sejak dari awal. Ya, kita juga memenuhi konten-konten pada digital platform, baik YouTube, Hello, TikTok dan sebagainya, yang semuanya menyampaikan atau mengendorse tentang kebajikan dari Bapak 08. Jadi kita penggiringan opini dengan menyampaikan kebaikan Bapak 08, tidak mengkritik siapapun,
betul kira-kira. Kemudian di dalamnya ini yang paling penting. Di dalamnya kita ada satu istilah yang kita namakan dengan lambung rujak, pamen ya. Sudah ingat lambung rujak, selami, hubungi, pengaruhi dan ajar. Jadi kegiatan ini dilaksanakan tidak dengan mengumpulkan rakyat, tidak dengan mengumpulkan masyarakat. Tetapi jika anggota PPR itu ada waktu yang ngobrol, ini di tukang parkir, di tukang meja, oke? Yang ngobrol saja di sini. Apa yang diobrolkan ya? Bla 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 bla. Prabowo 2008 kalau tidak presiden. Oke, dulu ya. Itu butuh kegiatan. Kalau dia misalnya ketemu dengan preman-preman, kumpul preman, mereka ini mantan-mantan preman kan? Betul ya? Kan ngobrol seperti itu. Kalau dia di musola, di masjid, di gereja, di guru dan di pura juga begitu menyempatkan. Jadi kita perlu pahami bahwa nilai apa yang kita kerjakan yang tidak terlihat oleh masyarakat itu pada dasarnya nilainya sama dengan apa yang dikerjakan oleh DPC ataupun anggota dewan. Itu sama nilainya. Tapi beda strateginya. Kenapa kita ambil langkah bekerja seperti itu? Dan saya sebagai sekjen PPR tidak pernah memaksa-maksa untuk kegiatan karena memang kita ini sudah tua. Hanya modal semangat. Mau datang ke sini aja kan ongkos susah banget ya, betul ya? Jadi kira-kira itu. Jadi manalah mungkin kita melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Tapi sampai dengan hari ini Pak, para Kapolda yang jago-jago, termasuk Pak Tobar di sini, dia bisa melaksanakan suatu sinergi atau sinergitas yang baik betul DPC, makanya didukung. Tapi ada Kapolda yang sama sekali tidak bisa gaul. Makanya jumper yang ada isinya ada ngomel. DPC tidak ada kontribusi. Padahal sebenarnya kita yang tidak bisa menyesuaikan diri. Paham ya? Nah, ini secara pembukaan. Namun demikian saya tidak terlalu percaya juga apa yang disampaikan oleh Pak Sobar selama ini bahwa PPR Kuningan ini baik-baik saja kan begitu ya. Saya akan bertanya dulu. Pertama, saya tanya kepada Bapak Kapolda, bagaimana sinergitas kerjasama kebaikan-kebaikan antara PPR Kapolda dengan DPC, Kakorcam dengan PAC, PPR dengan legislatif atau anggota-anggota dewan maupun calon anggota dewan. Silakan. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya dengan Ketua DPD sinerginya setiap ada kegiatan kami selalu diberitahu. Dari adapun saya dengan Ketua di sini DPD, ya alhamdulillah setiap ada kegiatan pasti kami diajak dan kami dibiayai. Kami dikasih katakanlah seneng, kasih makan, pulang pun kami dikasih ongkos. Itu kan. Saya tidak bohong, silakan Bapak cek kepada Ketua DPC. Adapun kegiatan sekarang itu masih terbatas. Kalau perintah DPC KSB, saya bawa KSB. Kalau perintah dari DPC sama kota, saya dengan kota. Jadi bagaimana perintah? Karena hidupnya kami di sini, terus terang aja nampaknya kami itu adalah dengan tidak. Karena punya modal, punya katakanlah partai, punya modal adalah gerindra. Mungkin sementara itu dulu. Koordinator desa. Kecamatan Dharma. Oke. Cuman kami ini memang mengharapkan Pak kepada Ketua PAC bersama Pak Haji, karena PAC yang sekarang ini kan babat. Oke. Jadi kami untuk sayap Desa Dharma sudah mulai Pak, terus terang aja sudah mulai. Cuman memang yang saya harapkan itu mungkin masalah juga gitu ya. Sebentar. Ya. Sudah mulai itu maksudnya apa? Ya udah komunikasi kan Pak. Jadi sharing dengan teman-teman waktu perjuangan 2019.
Apakah Bapak sudah pernah silaturahim ke kawan-kawan PAC? Sudah. Ya. Sudah ya? Iya. Responnya gimana? Responnya alhamdulillah, tapi kalau silaturahmi tetap saya berjalan karena saya alhamdulillah Pak, walaupun bagaimana goyahnya di daerah kami ya, karena PKS kan sekarang kan gadis lah gitu. Nah alhamdulillah sampai kapanpun saya tetap pilih Prabowo. Nah ini alhamdulillah respon dari masyarakat begini. Karena kami terus terang aja Pak, di Dharma itu memang sekarang lagi ujian PKS, tapi saya tetap walaupun saya bendera memang ada 1, 2, 3 lah bendera. Yang besar alhamdulillah nggak ada Pak di kami yang dekat kuburan itu kami sesuai dengan PAC. Oke, terima kasih. Pak Arifin, ada yang mau disampaikan? Sampai Pak sebelahnya. Kami baru. Oh, baru ya? Oke, stop. Sebelahnya Pak. Begini Pak, Ya. saya selaku sebagai bendahara, Ya. ya saya juga belum GAR pun belum ada biaya, tapi saya sering ke desa-desa Pak, ngajak-ngajak gimana perkembangan ini Prabowo. Ya katanya gitu, Prabowo itu saya kasihan katanya gitu. Saya juga mendukung Prabowo. Kasihan apa udah 2 kali katanya. Dari masyarakat. Udah 3 kali mau. Yang mengatakan kasihan itu dari masyarakat. Gimana masyarakat Pak? Oke. Masyarakat. Saya ke tiap-tiap desa Pak. Terus terang saya belum ini dimulai. Saya juga sering ke desa-desa ngobrol-ngobrol dengan masyarakat. Saya sekarang mau mohon izin Bu Dewan. Tadi Pak Bede bilang deh. Siap. Saya mau, kami mau mendengar. Tadi kan Ibu udah dengar tuh dari teman-teman ya. Sekarang Ibu gimana persepsinya tentang keberadaan PPIR di Kabupaten Kuningan ini, Bu? Alhamdulillah, terima kasih Pak atas kesempatan yang saya diberikan waktu bicara. Keberadaan PPIR buat kami sungguh sangat luar biasa ya Pak ya, karena Pak Prabowo hadir di kita ini memang berasal dari orang-orang yang berbaju hijau. Kebetulan saya keluarga besar baju hijau Pak gitu. Kalau secara positifnya sentuhan yang kurang dari PPIR pada para tokoh, karena jujur Pak saya menemukan di beberapa titik banyak tokoh-tokoh orang manusia yang bersentuh oleh kita-kitanya. Saya juga merasa banyak kekurangan ya, karena ketika saya menjadi wakil rakyat, kalau kita kadang konstituen ya banyak ke masyarakat, tapi sering saya menemukan para tokoh kesepuhan, tokoh-tokoh dari baju hijau yang berharap Pak Prabowo itu bisa menjadi pemimpin nomor 1 di Indonesia. Saya yakin untuk Kabupaten Kuningan, kepemimpinan Pak Haji Dede Ismail, saya sampai saya langkah saya jujur banyak saya berkomunikasi dengan beliau selalu memberikan kepada saya tetap sentuh kalangan di mana kalangan apa saja di mana kamu berada, yang penting Pak Prabowo Presiden di Indonesia. Oke, terima kasih. Saya mau bertanya dengan Bapak, bagaimana Bapak sebagai tokoh masyarakat di Kabupaten Kuningan melihat animo masyarakat terhadap Prabowo, tanda petik ya, Gerindra di Kabupaten Kuningan ini? Khususnya di masyarakat. Karena beralih Pak untuk diajak ke Gerindra Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau saya mengajak ke masyarakat itu, terutama pikiran-pikiran dulu, jadi pakai. Misalkan DPR-nya saya, DPR berpikirnya si A, mesinnya sekarang Pak Prabowo, ujung gitu. Oke, terima kasih Pak. Saya mau dari ibu-ibu dulu. Siapa yang tidak dari Gerindra? Tidak ada? Ibu dari mana? Sri Kandi? Oke, coba saya minta masukan Anda sebagai Sri Kandi PPIR. Anda kan ini termasuk golongan milenial nih ya, boleh dikatakan begitu ya. Apa yang terpikir di benak Anda kalau melihat Gerindra, melihat PPIR? Silakan sampaikan. Salam. Nama saya Nuni dari Cipularang. Begini Pak, dari saya
saya, hati nurani saya sendiri, kebetulan saya juga kan aktif Pak di beberapa organisasi untuk Partai Gerindra sendiri, karena pusatnya itu Bapak Prabowo, Bapak Haji Prabowo ya Pak, dengan PPIR itu otomatis kan PPIR dibentuk oleh beliau ya Pak. Jadi apapun kondisinya beliau dari pertama sampai detik ini, saya pribadi bersama rekan-rekan Srikandi lainnya dan rekan-rekan saya di luar sana, insya Allah mendukung 100% untuk kemajuan Indonesia, terutama yang dipimpin oleh Bapak Haji Prabowo. Dan untuk Gerindra sendiri, isu-isu yang beredar di luar, kami istilahnya komunikasi dari mulut ke mulut ya Pak. Masalah partai, biasalah ada partai-partai baru atau partai lama yang ingin menjatuhkan apa gimana ya Pak, tetap kita istilahnya komunikasi baik dengan beliau, terutama masyarakat yang mengenai Gerindra itu tetap baik lah gitu Pak. Oke, terima kasih cukup. Galang mana Galang? Ah, Galang. Anda kan ini mewakili milenial ya. Kira-kira bagaimana aspirasi the whole of masyarakat milenial di Kabupaten Kuningan menurut versi Anda terhadap Prabowo dan Gerindra yang ada di Kabupaten Kuningan ini? Mohon izin Pak, untuk di milenial ini nampaknya banyak yang putar haluan, yang tadinya geriang merah itu menjadi banyak yang ke Bapak Prabowo itu sendiri. Karena apa? Untuk aspirasinya itu sendiri mungkin kalau di milenial itu kebanyakan di bidang olahraga mungkin. Kebanyakannya itu yang ingin diperbanyaknya kayak seperti voli, sepak bola dan sebagainya. Oke Lang, Anda kan generasi milenial nih. Apa kontribusi Anda untuk memajukan milenial ini dalam rangka mendukung Prabowo Presiden 2024? Kontribusi saya pribadi Nyalek. ya dengan nyalek dan menjadi penghantar aspirasi masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam kegiatan harian, seharian malam minggu nih, libur-libur, nongkrong-nongkrongnya di mana Lang? Nongkrong itu saya macam-macam Pak, dengan berbagai kalangan. Ibaratkan dari tukang parkir juga, ada ngobrol, terus dari bidang olahraga juga, misalkan saya ikut futsal gitu kan. Terus saya komunitas lari juga ikut, motor juga gitu. Jadi untuk ibaratnya merangkul juga gitu. Merangkul ya. Ya. Jadi setiap gathering berkumpul selalu ada obrolan nyerempet tentang politik Pak. Oke, makasih ya. Oke Pak, silakan Pak PPR. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Izinkan saya KPJ Pak. Posisi saat ini sebagai Ketua PPAD Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan berdasarkan pengamatan dan pengalaman kami saat bertugas di lapangan ya. Masyarakat Kuningan sebetulnya banyak yang menyampaikan kepada kami baik dari kalangan bawah, menengah dan sebagainya, termasuk orang-orang yang saya ketemu menyampaikan bahwa mereka bilangnya itu apa ya, ke Gerindra itu Gerinda bilang, Gerinda apa namanya ya? Gerinda bilangnya Gerinda. Ya udah saya bilang itu satu hal yang positif. Jadi pada prinsipnya intinya itu ya, masyarakat kita masih cinta dengan Gerindra, dengan kepemimpinan Bapak Prabowo. Manakala saat itu sampai tahun 2019 kan belum berhasil. Mudah-mudahan pada kesempatan yang ini berhasil. Baik, jujur saya sendiri, saya masih cinta dengan Pak Prabowo. Kemudian apa yang menjadi aspirasi, keinginan saya di dalam hati, informasikan juga kepada rekan-rekan anggota untuk senantiasa pilihlah terbaik, jangan sampai salah langkah, jangan sampai salah, karena kalau kita salah pilih, suara kita juga mau banjir. Untuk itu silakan. Ya, secara saya juga tidak memaksa, namun memberikan arahan, memberikan masukan-masukan
agar pilihannya jangan sampai salah dan targetnya adalah Pak Prabowo. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih, saya yakin. Oke, Pak Ketua DPC, Pak Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Penasihat. Tadi kita sudah dengar ini apa penyampaian dari rekan-rekan kita seluruhnya. Kita diskusi atau tanya jawab itu hal-hal yang wajar-wajar saja, tidak ada hal-hal yang luar biasa juga. Namun demikian, bagaimana respon Bapak Ketua DPC? Maaf, mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan untuk merangkum dan sebagainya sebagai warga. Silakan. Terima kasih Pak Jenderal, Pak Sekjen DPR. Yang pertama yang saya sampaikan, terima kasih masukan dari kesepuhan para jajaran anggota PPR Kabupaten Kuningan. Saya sebagai Ketua DPC melayani semua dapil, Pak. Jadi pokil saya bukan untuk dapil saya. Kalau untuk dapil saya udah kelebihan. Saya kasih PAC tiap tahun itu kasih pokil untuk budaya sapi atau kambing dan sebagainya. Nah untuk PPR juga nanti saya sudah ngobrol dengan Pak Ketua PPR Pak Haji Sobarudin. Ada nanti dari pokil saya anggaran 200 juta untuk baju seragam. Wah, tepuk tangan ya. Kemarin saya laporkan Pak, baju laskar juga. Ini sekarang sudah ada 500 Pak Loreng. Termasuk Pak PPR juga baru KSB, Ketua Sekretaris Bendahara Lorengnya. Ia mengenang masa lalu Pak Loreng. Plus semua badannya, kopelnya dan sebagainya. Nah untuk PPIR saya punya niatan ini tahun ini bisa ya minimal 1000 lah, 1000 baju untuk persiapan pilpres maupun pemilu legislatif. Nah besok kan kalau saya calon pilkada, ya PPR-nya bajunya udah ada misalkan 1000, laskarnya ada 1000, tidaknya ada 1000, sampai ada 1000. Kemudian deklarasi pilkada, insya Allah kami dengan segala keterbatasan melayani seluruh struktur partai di tingkat kecamatan, ranting, kemudian saya partai semuanya. Mulai nanti setelah pendaftaran pemilu legislatif, saya sendiri akan turun di 32 kecamatan sekaligus menyentuh semua PPR akan diundang. Itu sudah masuk dalam agenda kerja. Ya mohon dimaklum, menjelang pemilu kita baru turun, tapi insya Allah nanti ke depan bertahap. Kalau bupatinya dari Gerindra, ketua DPRD dari Gerindra, selesai. Selanjutnya yang saya sampaikan, terima kasih kepada masukan dari Sri Kandi, PPIR juga nanti boleh dibentuk 32 kecamatan. Kalau memang nanti membutuhkan, nggak punya biaya untuk aqua, makan, ngeliwet, ya tinggal ngomong sama saya, Pak Ketua, Pak Haji Sobar. Haji Sobar ini juga selalu berkoordinasi, mau berangkat ke Bandung, mau berangkat mana, selalu koordinasi dengan saya. Dan hal-hal yang terkait, satu kata kita 2004 wajib hukumnya Fardu Ain. Pemimpin itu kuncinya satu, jangan pelit, koret, medit, bakhil, untuk kasihan. Nah, insya Allah tidak akan menang. Terima kasih. Wah, mantap ini. Kita pulang nih semangat banget ini. Demikian luar biasa Bapak Ketua DPC Gerindra Kabupaten Kuningan ini. No food for free ya kalau mereka. Nanti kalian disiapkan paket-paket sedang PPI. Harus menang jadi bupati. Sanggup nggak? Sanggup. Benar. Ya. Ini saksikan malaikat loh ini. Bapak-bapak dan ibu dari anggota dewan serta hadirin sekalian yang saya hormati, utamanya teman-teman purnawirawan yang tergabung dalam PPIR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPIR ini didirikan atas inisiatif dan keinginan dari Bapak 08. Tadi sudah ada menyampaikan.
tahun 8 atau Bapak Prabowo Subianto mengumpulkan beberapa perwira tinggi purnawirawan dan kolonel yang dilaksanakan di Jakarta, di kediaman beliau di Kertanegara. Pada waktu itu terkumpullah kurang lebih 350 perwira tinggi dan kolonel purnawirawan berikrar di kediaman beliau di Kertanegara, berikrar akan membantu mendukung Pak Prabowo menjadi presiden pada waktu itu tahun 2017, dan pada saat itu menjelang pilkada Jawa Barat dan Jawa Tengah. Saya sendiri menyatakan diri masuk PPR di kelompok Batikoler. Pada saat itu saya sebagai pembaca ikrar amanat Pak Prabowo, saya mohon bantuan dari teman-teman purnawirawan, perwira tinggi dan kolonel yang berkenan membantu saya dalam rangka pencalonan sebagai calon presiden Republik Indonesia tahun 2019. Tapi kalau teman-teman tidak berkenan, saya juga tidak apa-apa. Kita akan tetap berteman. Kita purnawirawan. Ada teman kita purnawirawan yang mencalonkan diri sebagai presiden. Pastinya kita bangga kalau teman kita purnawirawan jadi presiden. Jadi tolong Pak Ketua DPC, jangan ada pemikiran bahwa PPR mau jadi apa, mau jadi tidak. Tidak ada yang mencalonkan anggota legislatif. Tidak ada. Kami mendukung Pak. Ibu-ibu yang mau calon legislatif, gunakan ini PPR untuk membantu Ketua DPC juga untuk pencalonan bupati. Maksimalkan PPR untuk, tapi yang penting tugas pokoknya pemenangan presiden Prabowo, kemudian Gerindra menang. Kenapa harus begitu? Pemerintahan yang kuat harus didukung oleh legislatif yang kuat. Jadi pembentukan PPR sudah jelas. Silakan Pak Ketua DPC atau teman-teman calon legislatif untuk memanfaatkan PPR. Mungkin PPR ini punya pengalaman bisa membina masyarakat untuk kepentingan tentunya Kabupaten Kuningan. Ya. Kemudian begini, tadi saya sangat bersyukur kalau Pak Ketua DPC mengatakan akan memberi dukungan pakai seragam. Alhamdulillah. Kita sekarang harus bekerja keras, ya. Bekerja keras, semangat, siap berkorban. Pak Ketua DPC saja sudah menyatakan seperti itu. Siap berkorban untuk memenangkan Prabowo menjadi presiden. Siap berkorban untuk memenangkan Gerindra menjadi partai terbesar di Republik ini. Siap. Presiden kuat, legislatif kuat, semua kebijaksanaan presiden bisa kita laksanakan. Oke ya? Saya harap bisa kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini awali doa kita membacakan syahadat nama Islam. Kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sahabati Rasulullah alhamdulillahi alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amatin masjidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan
sultanik. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha' wa tanzilul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa man tasha' biyadika khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa shihadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan 'inda maut wa 'afiyatan ba'da maut. Allahumma awin 'alaina fi sakhatil maut wa najatan minan nar wal 'afiyatan hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziza wa qadir alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.